manusia, yaitu dirinya Allah sendiri. Jadi sudah jelas ya, ritual-ritual pengorbanan domba itu adalah darah korban penghapusan dosa. Keluaran 30 ayat 10 ya. Jadi itu sudah jelas Tuhan sudah menetapkan ya di dalam sejak kekekalan dia sudah mengadakan perjanjian dengan Kristus. Ya, ayatnya ada. Kalau perlu saya cari ya, bahwa Kristus akan turun nanti untuk menghapus dosa manusia. Ya, karena seluruh manusia itu akan berdosa secara status di dalam Adam. Ya, jadi bayi juga di dalam perut itu sudah berdosa seperti pengakuan daripada Daud. Ya, sejak dalam perut ibuku aku sudah berdosa. Ya, jadi dosa itu ada dua macam. Dosa karena status di dalam Adam. Karena Adam itu adalah bapak semua manusia, representatif daripada semua manusia. Begitu dia berdosa, semua keturunan dia jatuh dalam dosa secara status. Nah, di samping itu ada juga perbuatan dosa. Ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan bahwa mengenai salib, ya, mengenai Allah memang berfirman, berkata-kata kepada Nabi. Itu penjelasan saya. Jangan terlalu banyak poinnya ya. 1 atau 2 gitu aja, nanti saya lupa. Ya, jadi kita belum menemukan dalil ya, di mana Allah itu mengutus nabi-nabi dengan mengajarkan bahwa manusia itu keseluruhannya terbelenggu oleh dosa waris. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Makanya saya katakan bahwa Paulus dialah yang pertama menyampaikan kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi kala itu bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia. Sebagaimana suratnya di dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Padahal kalau menurut Yohanes, justru orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu adalah orang yang terkutuk. Bahkan Yesus sendiri ya mengatakan bahwa siapa yang mengajarkan, siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Di dalam Efesus 1 ayat 7 misalnya, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ajaran-ajaran seperti ini itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Muncul kemudian diajarkan oleh Paulus itu sendiri. Nah, ketika Paulus itu mendengar cerita tentang penyaliban Yesus, yang katanya mati, yang katanya bangkit kembali, maka Paulus yakin bahwa inilah Kristus baru yang bangkit dari antara orang mati. Dari mana cerita ini Paulus tahu? Karena kan kita tahu Paulus itu besarnya di mana? Besarnya di Tarsus. Ya. Bagaimana kemudian cerita-cerita di Tarsus itu ada cerita di mana Dewa Herakles dan Dewa Mitra yang dipuja-puja oleh orang-orang di Tarsus itu Paulus dengan segala macam kemampuannya itu menghubungkan penyaliban Yesus dengan mitos Dewa Herakles yang mengorbankan sapi agar darahnya menjadi penebus dosa dan memberikan kehidupan baru. Ini yang ingin saya sampaikan di situ. Jadi Paulus itu menciptakan dengan kekayaan berhayal yang dia punya, namun membingungkan keahlian religi yang memungkinkannya mengaitkan kematian pahlawan Yahudi, Yesus dari Nazaret, dengan mitos yang model penyembahan terhadap dewa-dewa berhala. Nah, kemahiran Paulus ini jelas memainkan hiasan-hiasan untuk menyelipkan ajaran penyembah berhala ke dalam kisah kehidupan Yesus. Itu fakta. Makanya ketika saya mengatakan, tunjuk di mana Yesus mengatakan. Tunjuk di mana Yesus mengatakan. Apa yang Abang katakan? Kami itu mengimani Alkitab. Tidak hanya mengimani perkataan Yesus, tapi rasul-rasul pun kami imani. Sebagaimana Anda mengimani Al-Quran. Itu makanya saya katakan, dari peristiwa penyaliban Yesus, orang-orang Yahudi jelas merasa sangat-sangat sedih dan kehilangan dengan hukuman penyaliban yang terjadi atas tokoh mereka yang mereka sebut sebagai Mesias. Ya. Yesus adalah tokoh yang boleh dibilang pemimpin yang diharapkan akan membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Mereka merindukan sosok ya untuk menjadi raja sekaligus pemimpin agama mereka. Namun kenyataan pahit yang mereka lihat, yang mereka hadapi, itu nyata. Yesus ditangkap, dihukum mati dengan penyaliban.
Nah, pada saat itu golongan Yahudi terpecah kemudian menjadi dua golongan. Pertama, mereka menganggap Yesus sebagai Mesias palsu karena dia tidak berhasil duduk di atas tahta Daud sebagai Raja Israel. Malah sebaliknya ditangkap oleh penguasa penjajah waktu itu. Lalu kemudian dihukum salib. Padahal yang disalib menurut iman dan pemahaman secara adat istiadat Yahudi itu adalah hukuman yang sangat menghinakan. Makanya orang-orang Romawi sebagai penguasa tidak mau mereka itu orangnya yang bersalah yang ditangkap supaya mereka itu dihukum salib. Tidak mau. Karena hukuman salib itu hanya berlaku kepada orang yang hidup di bawah jajahan, orang yang terkutuk. Nah, yang kedua, golongan kedua, mereka yang menganggap Yesus itu sebagai pahlawan yang membela rakyatnya. Oleh karena itu, Yesus pantas dihormati dan dihargai sebagai pahlawan. Nah, golongan Yahudi inilah kemudian yang memandang bahwa Yesus itu sebagai juru selamat yang ingin menyelamatkan umatnya dari penjajahan Romawi, namun disayangkan usahanya gagal dan kandas di tengah jalan. Jadi dalam pemahaman ini, Yesus dianggap juru selamat Yahudi, bukan juru selamat umat manusia. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 13, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah ini untuk siapa? Untuk Yesus. Dia adalah Raja Israel yang diberkati di dalam nama Tuhan. Tapi faktanya dia tidak bisa. Nah itulah kemudian Paulus menafsirkan penyaliban Yesus itu sebagai penyelamat, upaya Tuhan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Inilah yang Anda paparkan. Inilah yang sahabat-sahabat Kristen gaung-gaungkan. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan dosa manusia. Padahal ajaran itu tidak bersumber daripada ajaran Yesus itu sendiri. Terbukti ketika saya mengatakan, mana dalilnya ada Tuhan mengajarkan kepada para nabi-nabi sampai kepada Yesus yang mengatakan manusia itu terbelenggu oleh dosa waris. Dalilnya mana? Anda dan Kristen sedunia tidak akan mampu untuk menunjukkan itu. Kecuali dari ajaran Paulus dan teman-temannya dia, ya, seangkatannya dia, seperjuangannya dia di dalam Yesus Kristus yang mendalilkan itu. Tapi dalil-dalil dari Tuhan mengutus Abraham, Daud, Salomo, Yesus itu tidak ada itu, Bang. Tapi kalau malam ini Anda bisa menunjukkan, silakan. Saya berarti salah selama ini. Silakan. Ya, ini terlalu banyak lagi Anda menanya. Ini saya nggak tahu mulai dari mana ini. Ya, aduh. Jadi, oke. Sekarang soal Taurat lagi. Ya, Anda mengatakan soal Taurat tadi. Tadi kalau soal penyalipan saya sudah jawab ya, jadi saya tidak akan mengulang-ulang soal penyalipan ya, karena tadi sudah jelas dasarnya perintah mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa memang harus ada penebusan dosa ya. Saya kira di Muslim juga ada itu konsep penebusan dosa itu ya. Ya itu satu. Kedua mengenai Paulus, saya kira di dalam debat kita yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Paulus itu dipilih oleh Yesus, disuruh oleh Roh Kudus dan juga sudah mempelajari mengenai Injil dari para murid yang lain ya, dan dia juga memang ahli daripada hukum Taurat ya. Jadi saya tidak akan mempersoalkan karena sebelum Paulus pun semua rasul itu sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, tidak tergantung Paulus ya. Karena Muslim ini selalu mengkritik Paulus padahal Muhammad sendiri tidak sekalipun pernah mengkritik Paulus ya. Jadi kalian itu lebih hebat dari Muhammad jadinya. Oke lah, tapi Paulus itu saya kira saya sudah panjang lebar dulu jelasin ya. Jadi saya tidak akan ulangin ya. Cuma sedikit tadi mengenai masalah yang ditanya tadi, satu mengenai menghilangkan Taurat ya. Oke, ini saya kasih satu ayat ini supaya jelas ini ya. Saya kasih satu ayat. Ini saya baca 2 ayat ya supaya jelas ya. Jadi supaya nggak diulang-ulang ini ya. Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya, tolong dicatat ini ya, menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
tidak ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Kalau sudah semuanya terjadi, apakah tidak boleh ditiadakan? Anda pelajari sendiri aja, ya kalimatnya ini. Ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum itu. Kalau setelah itu bagaimana? Ya, itu satu. Kedua, Lukas 24 ayat 44. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya. Jadi jelas, ya, tidak ada yang menghilangkan, ya, perjanjian lama, ya. Walaupun secara kalimat bisa, tapi tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada sekalipun dikatakan bahwa itu dihilangkan. Yang ada itu harus digenapi. Jadi sekali lagi saya tekankan supaya tidak bertele-tele, tidak ada yang menghilangkan perjanjian lama itu. Yang ada adalah digenapi, ya. Tetapi sekarang perjanjian lama itu harus dilihat oleh kacamata perjanjian baru. Nah, sekarang mengenai kepercayaan Yahudi kan saya sudah jelaskan dari tadi, ya. Sama saja seperti konsep Isa dalam Quran itu tidak sama dengan Yesus, ya. Ya. Di dalam Quran Yesus lahir di bawah pohon kurma, padahal di Alkitab itu di kandang domba. Ibunya Maryam keturunan Lewi, ya, menurut Quran. Sedangkan menurut Alkitab itu ibunya Maria keturunan Yehuda. Ya. Di Quran dia hanya manusia biasa, ya. Sedangkan di Alkitab Yesus adalah Allah dan manusia. Jadi Quran dia tidak mati di salib. Sedangkan Yesus mati di salib dan bangkit. Ya, di Quran dia bukan penebus dosa manusia, tetapi di Alkitab dia penebus dosa manusia. Di Quran mengatakan dia bukan Mesias juru selamat, tapi Yesus juru selamat manusia. Ya. Jadi memang beda. Jadi jangan memakai konsep Islam, jangan memakai konsep Yahudi di dalam memahami juru selamat, karena berbeda. Ya, biarlah mereka masing-masing percaya dengan apa yang dia percaya, tapi jangan dipakai itu sebagai alat untuk menguji. Ya, kecuali itu ada ayat yang jelas di dalam Alkitab. Ya, jadi itu saya tekankan lagi itu soal itu. Sudah itu saya tidak tahu lagi apa tadi. Masih ada nggak yang belum saya jawab? Sudah Bang, udah. Udah ya, udah jawab ya. Oke. Jadi jangan disamakan konsep manusia nggak sama ya. Ya baik. Jadi ketika saya menjelaskan tentang Paulus, tentang Yesus, tentang Allah, itu saya tidak membawa-bawa Al-Quran. Malah dalil demi dalil itu asalnya dari kitab Anda. Nah, kalau kemudian yang Abang sampaikan ini, paparannya, konsep-konsepnya, rumusan-rumusannya, sekali lagi saya katakan itu adalah rumusan yang berasal daripada pendiri Kristen itu sendiri, yaitu Paulus, maka apakah ide Paulus ini diterima oleh orang Yahudi? Kalau Anda mengatakan Torah itu tidak dihilangkan setitik pun, ya, tapi digenapin. Nah, apakah orang Yahudi mengakui penggenapan itu adalah sama halnya dengan penghapusan? Anda mengatakan, oh tidak dihapuskan. Lah, faktanya Perjanjian Lama, hukum-hukum syariatnya tidak digunakan lagi. Jadi mau embel-embel penggenapan atau apapun itu nyatanya sudah dihilangkan. Lalu kemudian, ketika Abang mengatakan, sebelum semuanya terjadi, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah langit dan bumi ini lenyap. Langit, bumi belum lenyap, berarti tidak semua sudah terjadi. Artinya, ya, hukum bagi Yahudi itu masih berlaku. Nah, kembali ketika Anda secara rumusan mendudukkan ajaran Anda sebagai sebuah konsep kebenaran, di mana Yesus sebagai Tuhannya, Paulus sebagai Rasulnya. Apakah ide ini kemudian diterima oleh orang-orang Yahudi? Jangan sekarang, masa lampau. Ya. Ini jelas, ide-ide seperti ini, itu mendapatkan tantangan dari umat Yahudi di mana-mana dan di sepanjang masa. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Dari zaman dahulu, setiap orang tahu setidak-tidaknya 3 hal yang menjadi sebuah acuan di dalam kehidupan orang Yahudi. Mereka tidak akan terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan cara menyembah kepada berhala. Ya,
yang dapat dipandang antisosial. Mereka bukan hanya tidak akan makan daging sesajen atau segala macam daging yang diharamkan seperti babi, tetapi mereka itu justru tetap menjalankan syariat dalam agama mereka, termasuk sunat, menjauhi makanan yang diharamkan. Nah, yang perlu diketahui kemudian adalah murid-murid Yesus yang diantaranya masih hidup ketika Paulus mengkampanyekan ajaran yang abang ini jelaskan dari tadi tentang Yesus. Itu mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Paulus sedikit pun. Ya. Paulus memang aktif menjalankan misi kekristenan di tahun kurang lebih 50-an lah sampai 60-an ketika murid-murid Yesus masih hidup. Itu terjadi baik di Palestina maupun di tempat-tempat lain. Dan murid-murid yang masih ada pada masa itu tidak akan pernah percaya keterangan Paulus tentang Tuhan mereka, tentang guru mereka, tentang Yesus. Karena kenapa? Bagi murid-murid Yesus yang asli, posisi Paulus itu selalu dianggap sebagai orang luar, selalu dianggap sebagai serigala. Ini yang perlu digarisbawahi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila murid-murid Yesus ini sangat kesal, jengkel dan sakit hati atas perbuatan Paulus mencampur adukan ajaran tauhid Yahudi dengan ajaran penyembahan berhala. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 18:13 misalnya, ia ini berusaha meyakinkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Siapa orang ini? Paulus. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22 juga dikatakan, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Oh, nah, kalau ayatnya mana Paulus mengajarkan berhala itu mana ayatnya? Ya, itu penyembahan terhadap Yesus. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Oh, jelas bukan Tuhan, Pak. Dia itu manusia. Jadi kalau orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan, ya kalau Paulus Yesus sebagai Tuhan, kenapa Anda ribut? Loh, kan Anda hadir di sini. Ngapain Anda hadir di sini kalau bukan untuk berdialog? Iya, saya kan sudah buktikan Yesus itu adalah Tuhan menurut Alkitab, bukan menurut... Iya, betul. Menurut kitab Anda Yesus itu Tuhan. Saya tidak ganggu-gugat itu. Tapi konsep kebenaran itu harus diutarakan. Yang benar itu siapa, gitu loh. Kasih tahu dulu, Anda memberikan opini Anda Yesus bukan Tuhan. Oh, Sedangkan jelas. Ya itu Tuhan. Jelas. Menurut siapa? Menurut Alkitab dia itu Tuhan. Ya, justru itulah sekarang yang kita kritisin. Menurut Yesus dirinya bukan Tuhan, menurut kitab Anda Yesus itu Tuhan. Yang mana yang benar? Kitab Anda atau Yesus? Di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Ayatnya mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan mana yang menurut akal Anda yang bisa seperti ini? Dia sebagai manusia. Nah, justru itu dia bukan Tuhan karena dia sebagai manusia. Dia juga Tuhan karena dia juga mengampuni dosa orang. Dia tidak berdosa. Di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Anda boleh baptis saya kalau ada perkataan Yesus seperti itu. Dosamu telah aku ampuni. Ada enggak pernyataan Yesus seperti itu? Kalau ada, gimana? Saya boleh Anda baptis, disaksikan oleh jutaan umat yang menyaksikan dialog kita. Oke, nanti saya cari ya. Kasih saya waktu. Ya. Silakan. Itu PR buat Anda dan tantangan dari saya. Enggak, sekarang juga ada. Bentar. Silakan. Facebook, bentar ya. Bentar. Ditungguin sampai imsak. Ya. Bentar, atau saya kalau nggak dapat di catatan, saya cari di Google juga dapat. Saya juga mau dibaptis kalau ada. Bentar, saya pesankan dulu sama LAI. Ya. Sebentar, sabar. Saya juga mau dibaptis dong bersama guru Kujuma. Iya. Sambil ngesot ya. 3 kilometer. Oh, itu semboyan saya. Sebentar, saya pesan dulu sama LAI. Dibaptis itu karunia ya. Kalau kalian nggak dapat karunia, nggak akan dibaptis. Kalau tidak tantangannya.
Nah, ini ya. Bersiapkah Apologet mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau tidak ada? Nggak usah, jangan dulu. Biar Jangan Bang. buat Jangan. buat lucu-lucuan di sini nanti. Ya kalau sudah bisa mengampuni, ngapain dia disalib lagi? Udah aja ampuni aja, ngapain? Oke, kita tunggu ayatnya yang dari tadi itu yang diminta Mas Zuma itu, kita tunggu dulu. Halo. Berapa lama ini? Matius Semua di sini. Ya, Matius ayat. Coba 9. dibuka. Coba berbantu dibuka ayatnya. Teman-teman, tolong dibantu di share screen. Silakan dibacakan, Bang. Tolong dibantu. Tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Karena dosanya sudah diampuni oleh Yesus. Ya, saya minta dalilnya. Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni. Loh ya sama maknanya. Beda Bang, beda. Dia itu bisa diselamatkan, bisa disembuhkan karena dosanya sudah diampuni oleh Yesus. Oh enggak, itu pengertian orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau mengatakan anak manusia bisa berkuasa mengampuni dosa, dia sudah mengatakan. Itu perkataan siapa? Perkataan siapa? Yesus. Di mana dalilnya? Lo tadi yang saya baca tadi itu. Matius 6 ayat berapa? La ilah. Coba share screen teman-teman. Ya kan sama Bang, Abang juga kan minta kalau mau ditanya. Matius 9 ayat 6, ini udah kelima kali saya sebut ini. Matius 9 ayat 6. Baru 2 kali kok 5 kali. Siapa anak manusia di sini? Yang dimaksud anak manusia itu siapa? Berkuasa mengampuni dosa itu siapa? Ya itu perkataan siapa Bang? Yesus yang mengatakan. Loh, gimana? Sekarang saya tanya. Matius 9. Tunggu dulu, saya tanya dulu Anda. Anda percaya Quran enggak? Percaya dong. Siapa yang berkata di Quran itu? Siapa yang nulis? Yang nulis itu adalah orang-orang yang sesaman dengan Rasulullah Muhammad SAW dan mendapatkan mandat dari Rasulullah Muhammad SAW untuk menulis. Itu bukan Allah SWT yang ngomong, kenapa Anda percaya? Bukan Allah SWT yang ngomong, kenapa Anda percaya? Oh, jadi Anda maunya Allah Subhanahu wa taala itu nuzul ke bumi ngomong gitu. Loh, bukan. Anda katakan kita punya kitab suci itu bukan kitab suci karena bukan Allah yang mengatakan, padahal Allah yang berbicara. Saya sudah katakan dari dulu kan. Anda juga sama. Dari mana Anda mengatakan Allah yang berkata di dalam kitab Anda, sementara itu adalah perkataan penulisnya? Ya sama aja, Quran itu juga perkataan dari yang ditulis orang. Apa bedanya? Kok Anda munafik? Oh beda. Apa bedanya? Quran itu tulisan bedanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW kepada umat manusia. Lah kalau yang Anda sebutkan di kitab Anda itu adalah perkataan pengarang yang dituliskan kemudian oleh pengarangnya dan Anda mengimani itu sebagai firman Tuhan. Pengarang itu menulis berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Dari mana Anda mengatakan bahwa Lukas menulis itu adalah firman Tuhan? Dari mana Anda yakin bahwa Alkitab itu Tuhan yang berkata-kata? Bukannya ya, karena pertama yang kita lihat yang ada di hadapan kita sekarang muatan isinya. Loh, itu kan opini Anda. Loh, itu fakta. Dalil yang dikatakan firman Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dengan akal manusia. Oh, firman Tuhan lebih besar dari akal manusia. Anda juga. Oh, nggak bisa. Kalau begitu Anda coba Anda terangkan kepada kita ketika kitab Anda yang Anda kita katakan sebagai firman Tuhan bahwa langit itu bertiang. Itu adalah simbolik. Nah, ya. Itu seperti itu. Kalau sudah salah kayak gitu, simbolik itu adalah tanda-tanda, itu adalah lambang-lambang, itu adalah hiasan, kan gitu ceritanya. Jadi daripada buku Tatang Sutarma juga bisa dikatakan sebagai firman Tuhan. Lalu kemudian kalau tidak bisa akal ini mencerna, oh itu kan cuman perumpamaan. Oh, memang ada simbolik. Sekarang misalnya Muhammad membelah bulan, ya matahari tenggelam di lumpur hitam, itu apa lah, itu? Itu ya, emang itu menurut Anda itu apa? Dalil itu apa? Tidak ada bukti ilmiah sama sekali. Sorry. Ada, Bang. Kok bisa? Anda belajar dari mana selama ini?
Itu kan cerita, itu kan kisah. Apa yang diceritakan oleh Zulkarnain seakan-akan dia melihat. Itu kondisi yang ada pada saat itu. Sama ketika Anda ke pantai, kemudian melihat matahari terbenam di tengah laut. Lalu kemudian seakan-akan Anda melihat matahari itu tertanam masuk ke dalam laut. Sama. Lumpur hitam. Ya iya, lumpur hitam karena gelap. Ya, jadi sorry lah. Ya di Al-Quran juga banyak yang tidak ilmiah sama sekali. Ya bulan yang mana? Contohnya tidak ilmiah yang mana? Ya saya katakan tadi itu. Nah itu bukan berbicara mengenai ilmu pengetahuan, itu bercerita tentang kisah. Bisa kisah iya, tapi dimasukkan di situ yang tidak benar. Loh kok tidak benar? Iya. Dari mana ke mana tidak benarnya? Itu adalah cerita yang diceritakan masa itu. Sama ketika diceritakan Raja Hezekia dijanjikan untuk lahir dari seorang perawan, kemudian dicocokologikan sebagai itu adalah Yesus. Padahal itu bercerita tentang kisah masa lampau, bukan nubuatan. Sama dengan ini. Ada loh dalam Bible itu matahari terbit dari sebelah jalan raya itu gimana? Jadi Quran itu bukan wahyu. Ya, itu menurut Anda. Itu yang menurut Anda. Lawang kitab Anda saja yang terjemahan Anda tidak paham, apalagi kalamullah. Cerita dongeng itu. Ya, itu menurut Anda. Menurut harapan bukan menurut itu harapannya begitu. Itu menurut Anda. Tapi kami yang memahami kitab kami secara original teks dengan disiplin ilmu yang begitu banyak mengkaji dalam Al-Quran itu untuk mencapai sebuah titik kebenaran itu tidak seperti itu. Makanya kami juga meyakini kitab itulah kitab suci kami. Tidak perlu Anda menilai itu suci atau tidak. Tidak bisa Anda mengatakan itu kitab suci. Ya beda jauh. Ya, kalau Anda mengatakan kitab yang dianggap suci, oke. Boleh. Pertama itu adalah terjemahan. Kalaupun dia itu original teks, yang menjadi pertanyaan kemudian kapan Lukas bertemu Yesus, di mana Yesus sebagai narasumber daripada pewahyuan itu sendiri. Apa buktinya Yesus tidak bertemu, Lukas tidak bertemu Yesus, tahu dari mana kalau dia hidup sejaman? Dari mana? Penyelidikan. Kalau Lukas itu bertemu dengan Yesus, pasti dia akan tidak melakukan penyelidikan. Nah itu. Dia melengkapi semua dokumen dari semua rasul. Nah itu dia, makanya saya katakan bukan kitab suci, tapi karya tulis biasa yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Inspirasi itu pekerjaan Roh Kudus. Inspirasi. Ya, Roh Kudus sudah ujung-ujungnya Roh Kudus. Macet kalau sudah itu. Iya, pasti. Karena apa? Anda mau merubah pelajaran bahasa Kristen itu nggak bisa. Pelajaran agama Kristen itu nggak bisa Anda rubah-rubah pakai opini Anda. Nggak bisa juga Anda memahamkan ajaran Kristen kepada kami yang lebih paham kitab Anda daripada Anda sendiri. Saya kan menjawab menurut kitab saya. Anda percaya dengan tidak? Emangnya gue pikirin. Ya sama. Anda mau menjelaskan, ya Anda mau menjelaskan sadar benar tidaknya itu bukan urusan kita. Ya, tetapi yang Anda sajikan malam ini adalah ajaran Paulus yang berseberangan dengan ajaran Yesus. Sebelum Paulus jadi rasul itu Yesus itu sudah Tuhan, baik Yohanes, ya, baik Andreas, ya. Baik Petrus mengakui bahwa dia itu Tuhan. Ya, mengakui tulisan-tulisan mereka, ya. Tapi mengenai bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus akui itu? Oh iya dong, dia sendiri mengatakan aku ini adalah yang Maha Kuasa. Di mana dia katakan dalilnya? Aku inilah yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, baca. Wahyu 1 ayat 8. Itu ditulis kapan adanya? Ayat itu. Anda selalu mempersoalkan Alkitab, padahal Al-Quran. Nah, sekarang yang mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu siapa? Dia sebagai manusia kan. Nah, itu. Berarti Tukul ketika sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika dia sebagai Tuhan, Tukul bisa berbuat apa saja. Tinggal dibuatkan tulisan. Tentu. Sebagai Tuhan dia Maha Kuasa. Iya, Tukul sebagai Tuhan dia Maha Kuasa. Berarti benar orang Hindu ketika ditanya kenapa Anda menuhankan sapi, yang Anda lihat sapi itu adalah sapi, dia sebagai sapi. Tapi dia sebagai dewa, dia itu adalah pencipta alam semesta. Ya sama dengan konsep yang Anda jajakan sekarang. Tapi lagi-lagi, apakah konsep itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Iya, Yesus itu jelas dia manusia, dia bukan batu.
yang harus disembah 5 kali sehari. Nah, jangankan batu, manusia Yesus aja kami tidak sembah. Iya, makanya dia itu betul-betul Tuhan menurut Alkitab.